Hi, it's me again, I'm back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dari kelas 3C jurusan Manajemen Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dan konsep serta perkembangan kemaritiman. Untuk itu saya mengajak teman-teman untuk menyimak video ini sampai selesai, dan apabila ada yang kurang jelas boleh mengajukan pertanyaan di nomor ini. Oke, langsung aja kita ke sesi presentasi. Nah, yang pertama teman-teman, di sini kita akan membahas tentang definisi kemaritiman. Pemahaman maritim merupakan segala aktivitas pelayaran dan perniagaan atau perdagangan yang dimana berhubungan dengan kelautan atau pelayaran niaga. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa maritim adalah terminologi kelautan dan maritim laut berhubungan dengan pelayaran perdagangan laut. Dan selanjutnya di sini kita akan membahas tentang konsep dasar keamanan maritim dan pentingnya perlindungan perairan. Mengapa sih kita harus menjaga keamanan maritim dan juga perlindungan pada perairan? Nah, jadi secara substansial keamanan maritim adalah bagian dari keamanan nasional negara yang dimana menggambarkan wilayah maritim yang bebas dari segala bentuk ancaman. Bentuk ancamannya itu ada ancaman tradisional ataupun non tradisional. Di sini Christian Buger melihat bahwa terdapat 4 konsepsi dalam merumuskan keamanan maritim. Yang pertama ada keselamatan laut, yang kedua kekuatan laut, yang ketiga ekonomi laut, dan yang terakhir keamanan manusia. Perlindungan perairan menjadi elemen penting untuk dijaga karena Indonesia sangat bergantung pada sumber daya laut untuk memenuhi kebutuhan pangan, industri perikanan, dan sektor pariwisata yang pada gilirannya akan mempengaruhi aktivitas dan stabilitas ekonomi yang bergantung pada sumber daya laut. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang kekuasaan laut dalam konteks sejarah maritim. Sejarah maritim tidak hanya berkaitan dengan peristiwa pelayaran dan perdagangan, tetapi juga dengan bagaimana kekuatan laut membentuk identitas dan strategi nasional. Pemahaman tentang sejarah maritim termasuk interaksi dengan kekuatan asing dan perkembangan industri perkapalan. Kuncinya adalah untuk mengoptimalkan potensi maritim Indonesia dan memperkuat posisinya di kancah global. Selanjutnya di sini ada sejarah kejayaan maritim Indonesia. Mengenai kejayaan maritim Indonesia mencerminkan perjalanan panjang negara di dalam membangun kekuatan maritimnya. Setelah 25 tahun perjuangan, Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan internasional untuk klaim perbatasan maritimnya melalui UNCLOS, yang tepatnya pada tahun 1982. Keberhasilan ini adalah langkah penting untuk menuju penguatan kesadaran kebangsaan dan strategi maritim Indonesia. Nah, setelah membahas sejarah kejayaan maritim, selanjutnya kita akan membahas tentang kekuasaan laut dalam konteks sejarah maritim. Dalam konteks sejarah maritim, ini menyoroti beberapa aspek kepentingan. Yang pertama ada laut dalam sejarah. Laut dan lautan memiliki peranan krusial dalam pembentukan peradaban manusia. Yang kedua, penjelajahan laut oleh bangsa-bangsa barat seperti Portugal, Spanyol, Britaania, dan Perancis, serta pelayaran dari timur seperti China. Dan selain itu ada juga pemikiran sejarah maritim seperti tokoh-tokoh Fernand Braudel. Teori-teori yang diusulkan oleh tokoh-tokoh seperti teori sea power oleh Mahan dan sistem laut oleh Lapian. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya perspektif maritim dalam sejarah laut bukan hanya sebagai unsur geografi tetapi juga sebagai sistem sosial. Bukan hanya sistem sosial tetapi juga ada sistem budaya dan ekonomi yang integral. Selanjutnya konsep kebijakan sekuritisasi maritim. Teori sekuritisasi awalnya dipelopori oleh kelompok pemikir dari Copenhagen School oleh Barry Bourgeon, oleh Weaver, dan J.D. W.I.D. yang pada awalnya tahun 1990-an. Sekuritisasi dilakukan karena ancaman tertentu yang dianggap memerlukan prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan masalah lainnya. Sehingga hal itu, isu tersebut dianggap mendesak untuk segera ditangani. Dengan menerapkan pendekatan keamanan, pemerintah dapat mengubah isu yang umumnya dianggap sepele oleh masyarakat menjadi ancaman yang mengancam keamanan masyarakat dan kelangsungan negara. Dalam penerapan keamanan maritim terkait aktivitas ilegal di perairan Indonesia dikonseptualisasikan melalui sekuritisasi maritim yang mencakup securitizing actor, speed edge extensial threat, terus juga ada referent object, audience, dan pensional actor. Selanjutnya kita masuk ke penyebab utama aktivitas ilegal di perairan Indonesia. Secara khusus, terjadinya illegal fishing juga dipengaruhi oleh harga yang tinggi dan permintaan yang meningkat sementara
pasokan ikan di beberapa negara mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan munculnya overdemand karena adanya industrialisasi dalam metode penangkapan ikan yang menyebabkan pertumbuhan populasi ikan tidak sebanding dengan jumlah yang ditangkap, dan terutama untuk beberapa jenis ikan seperti tuna. Oleh sebab itu, para pelaku usaha perikanan tak segan untuk melakukan illegal fishing. Dan selanjutnya pembahasan terakhir kita yaitu strategi kebijakan sekuritisasi maritim oleh Presiden Joko Widodo. Berdasarkan teori sekuritisasi, Indonesia mengatasi isu perikanan ilegal melalui pembentukan Satgas 115 yang meliputi penenggelaman kapal dan regulasi yang ketat. Di bawah Presiden Jokowi, upaya ini mencakup kerjasama antar instansi penegakan hukum yang tegas dan peningkatan kapasitas TNI Angkatan Laut untuk menghadapi ancaman maritim. Kebijakan ini juga diikuti dengan pelanggaran alat tangkap tertentu dan pengaturan perizinan yang bertujuan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan memastikan keberlanjutan sumber daya laut. Jadi kesimpulan dari materi tentang pengertian dan konsep serta sejarah perkembangan maritim. Jadi kesimpulannya adalah kemaritiman mencakup semua aspek berkaitan dengan laut, dari pengelolaan sumber daya hingga pelayaran. Konsepnya melibatkan pemahaman tentang peran strategis laut dalam ekonomi global dan perlunya keberlanjutan lingkungan. Sejarah kemaritiman dimulai dari eksplorasi awal hingga evolusi modern, yang dimana dalam peraturan dan teknologi pelayaran secara keseluruhan. Kemaritiman memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi dan lingkungan global serta memerlukan perhatian terus-menerus untuk mengelola dan memanfaatkannya secara berkelanjutan. Oke, segitu dulu penjelasan tentang materi, pengertian dan konsep serta sejarah perkembangan maritim. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.